Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelumnya mohon maaf atas keterlambatannya karena ada kecelakaan di Pantura itu di dekat Kanci, mobil gandengan as rodanya patah. Jadi macet sampai hampir dari Gebang. Sebetulnya berangkat jam 5-an lebihnya, tapi baru sampai sekarang nanti. Alhamdulillah ala salamah. Ya, yang pertama, yang kedua, alhamdulillah kita akan bahas satu risalah, satu kutaib yang baru lagi berikutnya, yaitu yang berjudul Min Thamarati At-Tamassuki Bis Sunnati. Artinya di antara buah atau hasil yang baik dari bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karya Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala, yang salah satu dosen di Islamic University of Madinah di Fakultas Hadis. Sampai saat ini bisa untuk lihat pada halaman yang kelima. Di situ ada muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Tawti'ah ya, semacam muqaddimah ya, atau tamhid, yaitu pembuka atau pengantar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dibacakan ayat-ayatnya seperti biasanya muqaddimah sebelum khutbah, yang ini disebut dengan khutbatul hajah. Muqaddimah ini ya, yaitu pembukaan yang biasa Nabi SAW ucapkan sebelum beliau mengajarkan para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam berbagai macam perkara din, ya, baik itu khutbah nikah ataupun khutbah al-jumu'ah ataupun ta'lim Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan ini hukumnya sunnah. Ya, ada satu risalah karya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang judulnya Khutbatul Hajatil Lati Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuha ashabahu. Khutbah hajah yang terbiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membuka ceramah-ceramah beliau dan mengajarkan para sahabat beliau ya dalam urusan agama. Nabi SAW senantiasa membuka khutbah-khutbahnya, ceramah-ceramahnya, ta'lim-ta'limnya dengan ini, innal hamdalillah
Terus ya sampai akhirnya amma ba'du pada halaman yang ke-6, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Dan alhamdulillah salah satu kebaikan kitab ini sudah berharokat ya. Jadi ini enggak gundul lagi, ini gondrong, alhamdulillah ya. Enggak perlu antum capek-capek mengharokati. Nah, penulis habis itu mengatakan fa inni ahmadullah ilaikum ayyuhal ikhwatul kiram, ya, maka sesungguhnya saya memuji Allah ya kepada kalian semua, wahai saudara-saudaraku yang mulia, an hayya alana hadzal liqa'a, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah bagi kita, mempersiapkan bagi kita pertemuan ini fi hadzal makan, di tempat al-mubarak yang diberkahi ini, fi hadzal baladil mubarak, di negeri yang diberkahi ini. Nah, di situ ada footnote, antum bisa lihat catatan kaki. Ya, ulqiyat hadhihi al-muhadarah. Jadi ini aslinya adalah muhadarah atau ceramah yang penulis sampaikan fi daulatil Kuwait, di negeri Kuwait, di negara Kuwait, dimna fa'aliyat ad-dawratil ilmiyati allati aqamtuha hunaka. Yang ini merupakan salah satu dari materi daurah ilmiah yang dilaksanakan di sana. Wa kanat fi awali syahri Jumadal Ula, dan ini di awal bulan Jumadal Ula, ya kayak sekarang ya, Jumadal Ula apa tadi ya sekarang, tapi tahunnya 1430, berarti 13 tahun yang lalu, tahun 2009 Masehinya. Jazallahu al-ikhwata ad-da'ina wal qa'imina ala tilka ad-dawrati khairan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya kepada ikhwah yang mengundang dan panitia yang melaksanakan daurah ini dengan balasan yang baik. Kita kembali ke atas. Jadi ini aslinya muhadarah, ceramah ya, cuman dibukukan, di tafriq ya, dibukukan dan jadilah satu risalah, satu kitab kutaib ya, kitab kecil, hanya sekitar 66 halaman ya. Ya, fi hadzal baladil mubarak bi idznillah wa as'aluhu jalla wa ala an yanfa'ana wa iyyakum bima naqulu wa nasma'u. Dan aku meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar ia memberikan manfaat kepada kita semua, kepada kami dan antum semua, bima naqulu wa nasma', ya, dengan apa yang kita ucapkan dan kita dengar ya. Wa an yubarik lana wa lakum, dan semoga Allah berkahi kami dan antum semua fil a'mali wal a'mal, ya, dalam umur kita, dalam perbuatan kita, wal awqat, dalam waktu-waktu kita. Wa an yaj'alaha liwajhihi khalisatan, dan semoga semua amal kita ini Allah jadikan ikhlas, mengharap wajahnya saja. Innahu sami'un mujibun, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha menjawab doa. Wal muhadaratu at-tadhkiriyatu li nafsi awalan, dan muhadarah ini sebagai pengingat untuk diriku, ini yang pertama kali. Thumma li ikhwani thaniyan, kemudian sebagai pengingat ya, tadhkir, peringatan bagi saudara-saudaraku, ini yang kedua ya, tujuan yang kedua. Wahia bi'unwan, ya, yaitu dengan judul min tamaratit tamassuki bis sunnati, ya, di antara buah yang baik, yang manis dari berpegang teguh dengan sunnah. Wa inna mimma la syakka fi lada dzawil uqul, dan sebetulnya kitab ini berwarna yang bagus.
Kalau antum fotokopian warnanya hitam semua ya. Iya. Kalau di aslinya ini merah ya, ada merahnya, ada hitamnya, jadi bagus ini. Ya kalau antum punya PDF-nya dan biasa, kalau anak pakai ini soalnya kalau pakai itu sudah rada kurang ya. Jadi pakai ini. Jadi maksud anak di sini ada dimerahi ya sebagai tanbih ya, peringatan bahwa pembahasan ini sangat penting. Jadi yang di bagian yang dimerahi itu judulnya, kemudian wa inna mimma la syakka fi, sesungguhnya di antara hal yang ya tidak diragukan lagi lada dzawil uquli wal albab, bagi orang-orang yang punya berakal, yang punya akal dan punya hati ya. Ayyuhal kiram, wahai saudara-saudaraku yang mulia, yaitu apa? Annal kalama 'anil syurafa'i wan nujaba'i wal fudala'i wal uqala'i ya'khudhu bil albabi wa yaksiruha. Ya. Ini bahasanya luar biasa ya, bahwasannya pembicaraan tentang orang-orang baik, syurafa yang orang-orang mulia, wan nujaba orang-orang cerdas, wal fudala orang-orang yang memiliki keutamaan, wal uqala orang-orang yang memiliki akal, ini sebetulnya ya'khudhu bil albabi wa yaksiruha. Ini membuat ya hati dan akal kita ya mau tidak mau harus merenungi dan memikirkan. Ya, tentunya dengan perenungan yang baik. Fa innal asma'a tata'attaru bi dzikrihim. Karena al-asma', pendengaran kita itu ketika disebut tentang biografi, tentang sejarah orang-orang baik, orang-orang penting, orang-orang yang memiliki keutamaan, ini telinga kita akan terngiang-ngiang dan ya mengingat kebaikan-kebaikan mereka. Tata'attaru bi dzikrihim. Wa tashra'ibbu al-a'naqu ila sama'i siyarihim. Dan bahkan a'naq yaitu pundak kita merinding ya ketika mendengarkan sirah atau sejarah ya atau biografi mereka. Kaif wa in kana al-kalamu an sayyidin nujaba. Bagaimana lagi kalau pembicaraan yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang tuannya dan tokohnya orang-orang mulia tadi. Siapa maksudnya? Rasul alaihi salatu wassalam, wa imami syurafa, imamnya orang-orang mulia, alaihi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, penghulunya orang-orang pertama dan terdahulu, Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa an sunnatihi. Itu yang kita bicarakan adalah tentang beliau Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang sunnahnya. Ya tentu kita akan lebih insyaallah ya akan menghasilkan buah yang sangat manis ya, menghasilkan iman pada diri kita, menghasilkan semangat dalam beragama kita insyaallah setelah kita membahas tentang ya thamarat, buah berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada an-nabiyul karim arsalahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Inilah nabi yang mulia yang Allah utus sebagai rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pembawa peringatan. Basyiran liman amana bihi wa saddaqahu wa amila bi sunnatihi wa ata'a amrahu. Beliau membawa kabar gembira bagi orang yang beriman kepada beliau, membenarkannya dan mengamalkan sunnahnya dan taat kepada perintahnya. Nadhiran, dan beliau sebagai pemberi peringatan bagi siapa? Liman kafara bihi, bagi orang yang kufur, naudzubillah, kepada beliau, wasadda wa radda sunnatahu, dan menghalang-halangi dan bahkan membantah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, waspada, hati-hati dari yang namanya
kufur, naudzubillah, yang paling berat, ya, atau membantah, ya, dan menghalang-halangi orang dari mempraktekkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, akan kualat hidupnya, tidak akan bahagia dunia dan akhirat. Wahada an tariqatihi, yang menyimpang dari jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bi bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam farraqallahu bainal haqqi wal batil. Dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa bainal ghathi was samin. Al-ghath was samin ini ibarat yang ungkapan. Ghath itu sesuatu yang enggak kepake, yang disortir, itu namanya ghath. As-samin yang terpilih. Ya. Jadi ini ibarat untuk mengungkapkan juga antara al-haq dan batil, yaitu al-ghath was samin. Wa bainadh dhulmati wadh-dhiya. Dengan diutusnya beliau, Allah bedakan mana kegelapan dan mana cahaya. Qala Allah Jalla wa Ala. Yang baru di sini dibawakan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 15. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, Yahud dan Nasara, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kami, ya, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, menjelaskan kepada kalian kebanyakan perkara yang kalian sembunyikan dari kitab kalian. Wa ya'fu an katsir, dan beliau juga memaafkan kebanyakan yang, ya, kalian lakukan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, sungguh telah datang kepada kalian dari sisi Allah nur. Nur ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, kitabun mubin adalah Al-Qur'an. Surah Al-Maidah ayat 15. Qala al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, atau dikenal dengan Imam At-Tabari, yang dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, inda hadhil ayat, ketika beliau menafsirkan ayat ini, ya'ni bin nur, yang dimaksud dengan nur dalam ayat tadi, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, adalah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anara Allahu bihil haqq, yang dengannya Allah, ya, menerangi kebenaran dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa adhara bihil Islam, dengan beliau juga Allah tampakkan Islam. Wa mahaqqa bihi syirka, dan dengan beliau juga Allah, ya, tumpas dan Allah berantas kesyirikan. Fahuwa nurun liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayyinu bihil haq. Jadi beliau adalah cahaya bagi orang yang ingin menjadikan beliau sebagai cahaya dan menjelaskan kebenaran. Ya, dan ini jelas, ya, dengan diutusnya beliau, ya, cahaya mulai datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata penulis, la aqulu ayyuhal ikhwah, saya tidak katakan wahai ikhwah, annal hayata kanat dhalaman qabla bi'atsatihi, bahwasanya kehidupan sebelum beliau diutus itu yakni gelap gulita, li'anna hadza la yakadu yaghibu an ahad, ya, karena ini insyaallah antum paham semua, bukan itu maksudnya, ya, bukan enggak ada matahari atau tidak ada cahaya di luar sana, bukan. Wala aqul, saya juga tidak mengatakan inna dzulma kana muntashiran li'anna hadza la yajhaluhu ahad, bahwasanya kezaliman itu sebelum beliau, ya, banyak, ya, karena memang ini semua insyaallah tidak ada orang yang tidak tahu, semuanya paham, ya, memang banyak kezaliman di masa jahiliyah dan kejahilan yang luar biasa, makanya disebut jahiliyah.
Wala aqul, dan saya juga tidak katakan inna syirka qad daraba bi abtanihi yamnatan wa yasratan fil ardi. Bahwasanya kesyirikan itu telah merajalela di muka bumi ini kanan dan kiri. Ya, lianna hada yaqiluhu kullu ahad, ya, karena semua tahu dan paham ini bagaimana sejarah orang-orang sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan hanya itu. Itu sih jelas sudah terjadi dan kita ketahui. Tapi lebih dari itu, falamma ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ja'a ma'ahul haqq. Ini yang paling kita harus pahami, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengutus beliau, artinya beliau membawa hak, kebenaran, wa zahaqal batil, dan kebatilan ya hancur atau kalah. Ja'at ma'ahul haya, ya, bersama beliau datanglah kehidupan yang sesungguhnya. Wa ja'a ma'ahun nur wal huda, ya, bersama beliau datang pula cahaya dan petunjuk. Ja'a ma'ahul adlu, datang bersama beliau pada saat itu keadilan. Wa mahallahu bihi syirk, dan dengan beliau Allah hapus segala kesyirikan. Walamma kana al-kalamu an mawdu'il muhadarati la takfihi hadhihi al-lahazat, dan tatkala pembicaraan tentang materi yang akan disampaikan pada muhadarah ini, ya, tidak cukup ya dalam waktu yang ringkas, maka kata beliau, ikhtartu ba'dan min thamarati tamassuki bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya akan pilih sebagian saja dari sekian banyak buah berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya tentu yang beliau sebutkan di sini hanya yang terpentingnya saja, buah yang paling manisnya saja. Belum lagi tentu masih banyak yang akan disebutkan di sini, ya. Wa hiya dalatun ala ghairiha, yang ini insyaallah menunjukkan buah yang lainnya. Jadi ini sebagai perwakilan saja yang paling pentingnya. Walidha faqad adartu muhadarata ala nahwi tali. Oleh karena itu saya kemas muhadarah ini dalam beberapa poin berikut. Awalan, poin yang pertama, dzikru ba'dhin nususi minal wahyaini. Saya akan sebutkan sebagian nas, tapi nanti sebagian nas itu juga banyak ternyata, ya. Saya akan sebutkan sebagian nas, ya, dalil dari wahyain. Wahyain itu maksudnya dua wahyu, apa dan apa? Al-Quran was sunnah. Al-amirati bittiba'in Nabi SAW, yang dalil-dalil tersebut memerintahkan kita untuk ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muhadzirati min mukhalafatihi, sekaligus juga dalil yang mewaspadakan, mewanti-wanti kita jangan sampai kita menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, ma'na al-iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sebutkan, kata penulis, tentang apa arti iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud beriman kepada beliau itu apa maksudnya? Wa dzikru sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Taurat. Dan saya juga akan sebutkan bagaimana sifat Rasulullah SAW yang disebutkan di Taurat jauh-jauh sebelum Al-Quran. Ya. Tsalitsan, yang ketiga, makna sunnah. Ya, nanti akan dibahas tentang arti sunnah itu apa. Nah, ini penting, ya, karena kebanyakan kaum muslimin ketika disebut sunnah itu hanya yang mereka pahami menurut istilah fuqaha, para ahli fikih saja. Yaitu kalau dikerjakan dapat apa? Pahala, kalau ditinggalkan enggak dosa. Ya. Ini jenggot sunnah, ya kan sunnah. Berarti apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dikerok tidak dosa. Menurut orang awam. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan apa? Sunnah itu hanya menurut salah satu disiplin ilmu yang kecil, yaitu ilmu fikih. Nanti akan dijelaskan di poin yang ketiga. Rabi'an, yang keempat, kamalu syari'atihi sallallahu alaihi wasallam.
ya akan dibahas tentang sudah sempurnanya syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, dzikru jumlatin min thamaratit tamassuki bisunnah. Yang kelima ini ada beberapa poin lagi ya, ada 7. Nah, di sini intinya ya, yaitu penyebutan sejumlah buah yang manis yang baik dari berpegang teguh terhadap sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 7. Yang pertama, Athamratul ula, buah manis yang pertama adalah annal mutamassika biha muttabi'un lil amri ilahi. Bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu berarti mengikuti perintah Allah. Ya. Wa hadza mimma yuhibbuhu Allah wa yarda. Dan ini tentu ya di antara sekian banyak ibadah yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Ini buah yang pertama. Ya. Jadi berpegang teguh dengan sunnah itu sama saja melaksanakan perintah siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, karena ada sebagian orang juga zaman sekarang memahaminya seolah-olah sunnah dan Al-Quran dan sunnah itu dua hal yang berbeda dan bertabrakan, bisa diadu satu sama lain. Seolah-olah Rasulnya itu bukan utusan siapa? Allah. Ya, ada itu pemahaman kayak gitu. Ya, jadi namanya itu kalau di Jazirah Arab Quraniyun, orang-orang generasi Al-Quran. Mereka mengingkari apa? Sunnah Nabi SAW. Kalau di Indonesianya ada, namanya lebih jelek lagi, Inkarus Sunnah. Ingkar Sunnah. Lihat namanya aja jelek banget ya. Ingkar apa? Sunnah, berarti mengingkari sunnah. Terus bagaimana mereka bisa sholat 5 waktu dengan tata cara yang biasa dilakukan? Ada di Quran? Tidak ada. Bagaimana mereka bisa bayar zakat sesuai dengan aturan-aturannya, nisabnya, haulnya? Tidak ada dalam Al-Quran kecuali di sunnah, di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama ini, bahwa berpegang teguh dengan sunnah berarti dia menjalankan perintah Allah. Dan ini disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tamratut tsaniyatu, yang kedua adalah annal mutamassika biha, orang yang berpegang teguh dengan sunnah muhassilun lil hidayati was salamati minadh dhalali waz zain. Berarti dia sedang berusaha mencari hidayah, petunjuk dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Ya, orang yang berpegang teguh dengan sunnah berarti dia telah atau sedang berusaha mendapatkan dan mencari hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan di dunia ini. Ya, sekarang kan banyak sekali ya aliran-aliran yang tidak jelas, ya, yang semuanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ya. Tapi kok namanya sama, faktanya beda. Ini kesalahannya di mana, begitu ya? Nah ini kita bisa lihat bagaimana orang tersebut berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah klaim dia sebagai orang yang mengikuti ahlus sunnah wal jamaah bisa dibenarkan kalau praktek dia terhadap sunnah dia kerjakan dengan baik. Karena tadi mengantarkan kepada hidayah dan selamat dari sesat dan penyimpangan. Yang ketiga, at-tamratut tsalitsatu, buah manis yang ketiga dari berpegang teguh dengan sunnah adalah anna tamassuka biha, orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini berarti dia mendapatkan ismatun wa amnun minal wuqu'i fil ikhtilaf. Dia akan terlindung ya dan aman dari perselisihan fil ikhtilafil madmum, perselisihan yang dicela dalam syariat Islam. Wal furqatil madmumati, dan dari perpecahan yang juga dilarang dalam syariat Islam. Ya. Jadi ini judul-judul yang dulu saja secara global ya.
Yang keempat, at-tamratu ar-rabi'atu, buah manis yang keempat adalah anna tamassuka biha fikakun min subuli syaitan. Ya, orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini dia terbebas dari jalan-jalannya setan. Dia terlepas dari jeratan-jeratan syaitan. Karena setan tidak suka sunnah. Ya. Syaitan sukanya syirik dan bid'ah. Sementara syaitan tidak suka tauhid dan apa? Sunnah. Yang kelima, ats-tsamaratul khamisatu annal mutamassika biha lahu ajru man tabi'ahu. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti sunnah itu. Ya. Bisa antum bayangkan, ya, berarti orang yang paling banyak pahalanya siapa coba? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lah yang mengajarkan dan mencontohkan kita semua umatnya untuk mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua siapa? Para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum, orang yang paling banyak pahalanya karena mereka menyebarkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkannya ke generasi berikutnya, para tabi'in dan seterusnya. Makanya sebaik-baik generasi ada 3. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah yang ada pada generasiku, para sahabat. Kemudian setelah mereka siapa? Para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Pahalanya mereka luar biasa, dapat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. At-tamratus sadisah, buah manis yang keenam dari berpegang teguh dengan sunnah adalah annal mutamassika biha muhassilun lis-sa'adati fid dharain. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bahagia hidupnya dunia dan akhirat biidznillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, yang ketujuh maksudnya, at-tamratus sabi'atu annal mutamassika biha yasilu ila darajati mahabbatillahi lahu. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini akan membuat dia mencapai derajat kecintaan Allah kepadanya, akan membuat dia sampai kepada derajat cintanya Allah kepada dia. Ya. Ya, karena sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku cinta siapa? Cinta Allah dan cinta Rasul. Ya, kalau ngaku saja mudah. Ya. Tapi apa bukti bahwa Anda mencintai Allah dan Rasul? Karena yang terpenting bukan caranya kita mencintai Allah dan Rasul, tapi bagaimana Allah bisa mencintai kita. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Perkaranya bukan bagaimana ente mencintai Allah, tapi yang paling penting bagaimana caranya Anda dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berpegang teguh dengan sunnah, kita akan mencapai derajat kecintaan Allah kepada kita. Nah, ini 7 buah yang manis, ya, dari berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Itu tadi pembahasan yang kelima, ya, khamisan. Sekarang sadisan, pembahasan yang keenamnya, yaitu kata Syekh, dzikru suwarin min ta'zimis salaf lisunnati wa tamassukihim biha. Ya. Akan disebutkan beberapa contoh gambaran hidup bagaimana para salafus salih mengagungkan sunnah dan bagaimana mereka berpegang teguh, ya, terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan dapatkan hal-hal yang luar biasa, yang menakjubkan, ajib, ya, mereka berpegang teguhnya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya ada satu
kitab bagus juga, bukan kitab juga, kutaib ya, risalah ringkas juga karya Syekh Abdul Qayyum As-Suhaimani. Judulnya Ta'zimus Sunnah, pengagungan terhadap sunnah. Itu juga masya Allah contoh-contohnya dan riwayat-riwayatnya banyak dibawakan di situ. Dan yang terakhir sabi'at, pembahasannya adalah al-khatimah, yaitu penutupan. Khatamallahu lana wa lakum bi khair. Semoga Allah menutup untuk kita dan kalian semua dengan kebaikan. Nah, ini jadi baru penyebutan judul-judulnya saja secara apa? Global. Ya. Dan pas ya masuk waktu Isya. Dan nanti insya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan berikutnya ya, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penyebutan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan sampai kita menyelisihi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai sini dulu. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan seputar muqaddimah tadi, maka dipersilahkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, baru muqaddimah jadi belum ada pertanyaan ya. Insyaallah jelas muqaddimahnya. Dan atas segala kekurangan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.